Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di oprek, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Pada video kali ini saya ingin membagikan pengalaman ngoprek perangkat parabola menggunakan receiver Next Parabola dengan disk solid 120 cm dan menggunakan LNB Matrix Combo. Oke, kita lihat di sini perangkat disk parabola yang saya dapat, yang saya beli. Ini dia parabolanya, disk parabolanya solid 120 cm. Di sini sudah ada mountingnya. Parabola ini menggunakan alloy, jadi tahan karat dan solid ya. Jadi ada yang solid, ada juga yang bolong-bolong gitu. Tapi itu pilihan. Kita coba lihat isinya. Di sini kita lihat di sini ini adalah mountingnya dan ini adalah tripod ya. Dia menggunakan tripod. Kemudian terdapat ini buat besinya dan ini adalah lengannya ya. Lengan buat pengatur arah elevation. Ini adalah buat pengatur lengannya ya. Ini dia terdapat dokumentasi list dan ini adalah mur baut dan bracket mounting juga sudah terdapat di dalamnya. Oke, ini dia ada piringan. Oh sorry, ini adalah ya penutup bagian bawah dan ini adalah disknya. Terdapat 6 buah disk yang nanti kita akan rakit ya. Saya akan tunjukkan bagaimana merakitnya. Oke, untuk merakitnya kita tinggal menyusun parabola ini. Saya percepat videonya ya. Kita tinggal menyusun saja. Saya coba pasangkan dulu semua. Kita pairing dulu semuanya. Belum saya perkuat ya. Belum saya kasih. Nah ini oke. Lubang yang di dekat ujung itu yang kita skrup buat disk parabolanya itu adalah 3 masing-masing, satu ininya, satu line, satu barisnya gitu. Ada 3 skrup. Itu skrup yang di dekat tengah itu nanti digunakan untuk memasang mounting, buat mountingnya. Oke, kalau kita pasang seperti ini ya kita bisa atur lah, bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan. Dan posisi parabola sudah tepat. Oke. Nah setelah ini kita pasang dulu bracket ya, bracket buat mountingnya. Nah ini dia yang kosong yang saya maksud. Kita pasangkan dulu semuanya. Oke. Nah ini kita masukkan mountingnya. Jangan terlalu dikuatkan dulu. Setelah masuk mounting baru kita kencangkan. Kita kuatkan posisi. Oke. Nah ini buat dudukan besi, tiang, dan ini adalah lengannya. Buat pengatur buat elevation parabola, nanti mengatur ketinggian ya, elevation parabola. Ini dia lengannya, kita masukkan. Oke. Ya, sampai sini posisi rakitan parabola sudah siap. Tinggal kita pasang tripodnya, tripod LNB ya. Nah ini posisi tripod LNB boleh di mana saja karena terdapat 6 lubang. Kita gunakan 3 buah posisi dengan sudut masing-masing berarti sekitar 60 ya, 60 seperti ya kurang lebih seperti ini.
Oke, nah yang perlu jadi catatan adalah bahwa ini hanya menurut pengalaman saya. Jadi posisikan bracket mounting itu sejajar dengan salah satu kaki triangle LNB. Ini arahnya nanti yang ke atas itu adalah yang ke alat satelitnya. Jadi memudahkan kita untuk melakukan tracking posisi parabola. Oke, kita sekarang lakukan tracking. Oke, jadi teman-teman sekalian yang sedang mencari referensi untuk oprek parabola, yang ingin ngulik gitu ya, yang ingin ngoprek sendiri, mudah-mudahan cara yang saya berikan ini bisa cukup membantu, bisa dipakai dan bermanfaat, dan bisa langsung dicoba gitu ya bagi yang ingin mencobanya. Di sini akan saya share bagaimana cara saya melakukan tracking atau pointing parabola itu ke arah satelit yang kita tuju dengan tepat. Nah, di sini kita menggunakan software yang kita download dari aplikasi Android. Itu adalah SatFinder dan Bubble Level. Saya menggunakan SatFinder dan Bubble Level. Nah, nanti penggunaannya seperti apa SatFinder untuk mencari men-tracking parabola, dan Bubble Levelnya seperti apa, itu nanti saya akan tunjukkan ya. Jadi saya dapatkan software ini berdasarkan hasil dari mencari dari beberapa sumber juga sebetulnya ya kan. Jadi banyak sekali informasi yang terdapat di YouTube dari para master semua. Karena saya sama-sama sebagai pemula hanya ngulik saja. Jadi dari mereka saya dapatkan banyak ilmu dan jatuh pilihannya ke SatFinder. Oke, SatFinder. Di sini SatFinder bisa mencari dengan tepat posisi parabola maksudnya posisi satelit yang kita tuju. Dalam kasus ini di tempat saya membutuhkan mencari posisi satelit pada posisi 108,2 derajat ke arah timur gitu ya. Nah, itu didapatkan dari SatFinder. Azimutnya adalah sebesar 7,6 derajat. Azimut seperti apa nanti akan dijelaskan lebih detail lagi. Kemudian ada elevation terdapat di 81,7 derajat di tempat saya ya. Jadi mungkin di lokasi yang berbeda akan berbeda pula. Nah, di sini petunjuk LNBSQ juga terdapat 7,5 derajat. Selama ini menggunakan SatFinder cukup akurat karena mereka menggunakan database database satelit yang sudah terukur gitu ya. Dengan ini pasti sudah pasti tepat begitu. Oke, nah di Telkom kita dapatkan di sini oke, kita lihat. Jadi saya dapatkan di sini 12 ya. Kalau kita lihat toleransinya adalah sebesar 10 derajat. Karena mulai dari 2 derajat sampai ke 12 derajat, posisi azimut itu sudah menunjukkan hijau, artinya sudah dalam masa batas toleransinya dari satelit, dari parabola. Ini dari 2 sudah mulai kita lihat, kita geser sedikit ke kanan, ini di 12 ya, artinya ada toleransi sebesar 10 derajat. Arah parabola kita dalam masa toleransi ini dianggap diterima oleh satelit. Seperti itulah kurang lebih bahasanya, kurang lebih seperti itu. Ya, ini untuk yang 108. Sekarang kita coba cari satelit lain. Satelit lain kita coba SES 9.
di 108 derajat. Ini artinya ada pergeseran sedikit ya, dari Telkom 4 sebesar 0,2 derajat saja. Jadi bisa dikatakan bahwa ini dalam posisi yang sejajar ya. Nah, C9 mendapatkan azimutnya 6 derajat Celcius, 6 derajat, sorry. Kemudian elevationnya di 81,7 derajat dan LNBSQ-nya 5,9. Nah, toleransinya kalau kita lihat dia bergerak mulai dari 1 derajat sampai 10. Artinya toleransi sebesar 9 derajat. Sehingga kalau kita mengarahkan satu posisi saja ke arah yang sama, maka kita cukup mengarahkan untuk kedua satelit ini di 6 derajat atau 5 derajat ya. Ya. Oke, software kedua yang saya pakai adalah bubble level. Untuk bubble level ini dalam istilah umumnya adalah water pass. Jadi untuk mengukur sebaik apa posisi tiang kita, sudahkah tegak lurus 0 derajat gitu ya, 90 derajat atau belum gitu. Bisa diukur dari menggunakan ini. Juga untuk mengukur kemiringan dari elevation. Oh ya, yang perlu saya informasikan bahwa untuk mengukur arah azimut, elevation dan LNBSQ menggunakan Satfinder ini, posisi handphone kita harus dalam posisi terlentang di bawah. Jadi jangan kita membuka aplikasi ini dalam kondisi handphone kita itu berdiri gitu. Itu tidak tepat. Jadi posisi kita, handphone kita tertidur terlentang, dan kemudian posisi satelitnya adalah tempat di mana handphone bagian atas. Jadi ini dia softwarenya, bubble level dan Satfinder. Silakan teman-teman di oprek bisa cari di Play Store. Ini free software dan bisa kita manfaatkan. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Pertama, posisi tiang. Pastikan tiang yang kita siapkan untuk parabola kita itu tegak lurus. Ya, bagaimana cara mengukurnya? Nah, di sini saya akan tunjukkan bagaimana cara menggunakan bubble level untuk mengukur seberapa tegak tiang yang kita gunakan. Buka aplikasinya, kemudian kita buka yang vertikal aja ya. Kita buka yang vertikal. Seperti ini, teman-teman bisa lihat. Pertama, kita tempelkan saja handphone kita ke posisi besi tiang itu dan pastikan hasilnya adalah 0. 0 artinya posisi tiang kita tegak lurus. Dari dua sisi ya, kalau bisa dari dua sisi, jadi dari depan dan kemudian yang dari sampingnya. Oke, azimut. Nah, di samping video ini terdapat hasil pengukuran ya, hasil pengukuran dari Satfinder. Terdapat hasil bahwa azimutnya adalah sebesar 7,6 derajat. Dan ini kita bisa pastikan posisi kita sudah betul arahnya. Yang penting itu dulu, arahnya sudah betul. 7,6 derajat. Azimut ini sama halnya kita memegang setir kendaraan gitu. Jadi arah depan kendaraan kita itu adalah posisi parabola. Tinggal azimut 7,6 derajat berarti kita harus memutar sedikit ke arah kanan dari utara itu ke arah timur sebesar 7,6 derajat. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya elevation. Elevation ini adalah kemiringan parabola kita. Dari hasil pengukuran terdapat 81,7 derajat. Artinya apa? Artinya kita harus mendapatkan 9 derajat kemiringan dari parabola yang kita pasang. Menggunakan bubble level, vertikal boleh, horizontal boleh, kita gunakan vertikal. Tempelkan di posisi pointing, di posisi ring itu. Ini yang terdapat nanti hasilnya adalah seperti ini. Ini di tempat saya saya setting di 9 derajat. Artinya masih 81 derajat ya.
Oke, dan yang terakhir ini LNB skew. LNB skew, LNB matrix combo itu terdapat simbol vertikal dan horizontal. Pastikan posisi vertikal dan horizontal harus tepat dulu. Jadi vertikal terhadap posisi parabola gitu ya. Penempatannya seperti itu. Jadi kalau seperti ini, hasilnya adalah sebesar 6 derajat positif. Artinya, ini saya gambarkan dalam bentuk skala, kita harus menggeser sedikit ke sebelah kiri. Itu kalau kita lihat ada ujung dari tripod LNB, itu dianggap sebagai titik 0. Dan kita harus menggesernya ke kiri sebesar 6 derajat. Jadi sedikit sekali ya. Dan kemudian ini juga penting, posisi LNB terhadap tiang triangle-nya kurang lebih di 2 cm ke bawah. Ya, kurang lebih 2 cm, atau kalau biasanya juga menggunakan skala dalam LNB itu terdapat skala di angka antara 38 sampai 40. Nah, teman-teman sekalian, dari hasil cara pengecekan seperti yang saya sampaikan tadi itu, maka kita tinggal lihat di pesawat televisi kita, melihat kualitas sinyalnya. Jika sudah tepat, maka akan muncul kurang lebih seperti ini. Dan saya tidak akan bahas mengenai cara, karena sudah mendapatkan sinyal, kita tinggal melakukan pencarian channel dari siaran televisi yang kita mau. Jadi sudah terdapat di di C-band dan di Q-band-nya dengan sinyal yang minimal 66 atau 70 derajat sudah cukup buat kita untuk mendapatkan banyak siaran televisi, baik yang free to view atau yang berbayar. Baik teman-teman, itu sedikit sharing saya hasil oprek dari parabola, setting parabola. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.